kelompok 7 kelas 3 DPGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai manajemen pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Irma Komala Dewi, NIM 1909056. Perkenalkan, nama saya Nines Amelia Andi dengan NIM 1905402. Perkenalkan, nama saya Anissa Aziza dengan NIM 1905913 dari kelas 3D PGSD. Manajemen pendidikan merupakan seni atau ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mencapai pendidikan secara efektif dan efisien. Sedangkan manajemen pendidikan inklusi merupakan proses pengaturan dan pengelolaan sumber daya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi tindak lanjut hasil evaluasi. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama, merencanakan. Merupakan proses menyusun tujuan dan sasaran organisasi serta menyusun peta kerja yang melibatkan cara pencapaian tujuan. Yang kedua, mengorganisasikan. Merupakan proses dari menghimpun sumber daya manusia, modal, dan peralatan yang dibutuhkan dengan cara yang efektif demi mencapai tujuan. Yang ketiga, mengarahkan. Merupakan kegiatan untuk menggerakkan atau mengarahkan orang lain supaya mampu dan dapat bekerja dengan baik dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keempat, mengkoordinasikan. Merupakan proses mengatur kegiatan sehingga tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan. Yang kelima, mengawasi. Merupakan proses tindak lanjut dari pembandingan antara hasil yang dicapai dengan rencana yang telah dibuat, kemudian terdapat tindakan penyesuaian apabila terjadi penyimpangan. Dan yang keenam, yang terakhir, ada mengevaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah segala kegiatan yang dilakukan telah tercapai dengan tujuan yang ditetapkan. Ruang lingkup manajemen pendidikan inklusi. Yang pertama, peserta didik. Selanjutnya, kurikulum, proses pembelajaran, proses penilaian, pendidik dan tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan sumber daya masyarakat. Yang pertama ada peserta didik. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Pada dasarnya, setiap guru harus mengetahui latar belakang dan kebutuhan masing-masing peserta didik agar dapat memberikan pelayanan dan bantuannya dengan tepat. Nah, untuk mencermati lebih jauh tentang latar belakang potensi dan kondisi khusus pada siswa, sekolah perlu mengadakan asesmen. Ada dua jenis asesmen yang bisa dilakukan. Yang pertama, asesmen fungsional. Merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi antecedents dan konsekuensi dari suatu perilaku tertentu. Yang kedua, asesmen klinis. Asesmen klinis dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, ada kurikulum. Kurikulum yang digunakan di kelas inklusif adalah kurikulum anak normal atau reguler yang disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik.
Penyesuaian dapat dilakukan pada hal-hal yang pertama, alokasi waktu, kedua, isi atau materi, yang ketiga, proses belajar mengajar, yang keempat, media, bahan, dan sarana prasarana, yang kelima, lingkungan belajar, dan yang keenam, yang terakhir, pengelolaan kelas. Selanjutnya ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan proses yang di dalamnya ada kegiatan interaksi antara guru dan siswa melalui komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. Proses pembelajaran sendiri berperan penting dalam menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Pelaksanaannya harus dirancang sesuai dengan kemampuan dari peserta didik. Selanjutnya ada proses penilaian. Proses penilaian ada 3. Yang pertama, mengikuti kurikulum umum yang berlaku. Penilaiannya sendiri menggunakan sistem penilaian yang berlaku pada sekolah. Yang kedua, ada proses penilaian mengikuti kurikulum modifikasi dari pihak sekolah. Untuk penilaiannya sendiri menggunakan sistem yang dimodifikasi sesuai kurikulum yang digunakan. Yang ketiga, yaitu mengikuti kurikulum program pembelajaran individualisasi. Penilaiannya bersifat individual dan didasarkan pada kemampuan setiap anak. Selanjutnya ada pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik merupakan profesi yang memiliki tugas mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik. Di sekolah inklusi sendiri, pendidik sama saja seperti pendidik di sekolah pada sekolah umum. Tetapi di sekolah inklusif ada guru pendidik khusus. Selanjutnya ada tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknisi untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Contohnya seperti pengelolaan satuan pendidikan, pustakawan, dan teknis sumber belajar. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Sarana merupakan perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindahkan. Contohnya seperti meja, papan tulis, alat tulis, kemudian alat praktikum, dan juga alat untuk olahraga. Selanjutnya ada prasarana. Prasarana merupakan fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau pembelajaran. Contohnya seperti sekolah, ruang sekolah, dan juga lapangan. Nah, sarana dan prasarana ini merupakan sumber daya yang penting dan utama untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah. Pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif itu yang pertama dari pemerintah dan pemerintah daerah swasta. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan secara nasional sebesar 20% seperti yang diamanatkan undang-undang. Yang kedua ini dari non-government organization serta masyarakat dan sumber dana dari luar negeri. Hampir di banyak negara mengatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif itu memerlukan biaya yang sangat mahal. Nah, karena juga ada hambatan yang nyata dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, yaitu kurangnya komitmen untuk berbagai sumber antara sekolah luar biasa dengan sekolah pada umumnya. Nah, biaya penyelenggara pendidikan itu identik dengan penggunaan dana atau uang dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, biaya tersebut itu mempunyai kegiatan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Selanjutnya ada peran masyarakat sebagai penanggung jawab pendidik. Yang pertama itu sebagai pemberi pertimbangan atau advisory agency, digunakan dalam penentuan pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah. Yang kedua sebagai pendukung atau supporting agency, digunakan baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Yang ketiga ada pengontrol.
atau controlling agency dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di sekolah. Yang keempat itu sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat di sekolah. Nah, peran serta masyarakat dalam pendidikan inklusif dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, atau kelembagaan seperti yayasan, organisasi masyarakat, dan pihak swasta. Upaya untuk menarik simpati masyarakat agar mereka bersedia berpartisipasi memajukan sekolah perlu dilakukan berbagai hal, diantaranya antara lain dengan cara memberitahu masyarakat mengenai program-program sekolah baik yang sedang dilaksanakan, baik yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan, sehingga masyarakat mengetahui gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan. Berdasarkan standar nasional pendidikan, biaya itu terdiri atas yang pertama, biaya investasi. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Yang kedua, ada biaya operasi satuan pendidikan, meliputi gaji pendidik dan tenaga pendidikan, serta tunjangan gaji atau peralatan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya air, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, uang transportasi, uang konsumsi, pajak, dan asuransi. Yang ketiga, ada biaya personal. Biaya personal itu meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran serta proses berkelanjutan. Nah, penyelenggaraan pendidikan inklusif itu memerlukan biaya tambahan. Biaya tambahan itu untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, gaji guru pembimbing khusus, serta biaya untuk datang ke psikolog atau pengadaan alat-alat bantu dan buku untuk metode pelajaran. Selanjutnya, upaya untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah inklusi dapat diakomodasikan melalui wadah. Yang pertama ada komunitas sekolah. Nah, dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 44 tahun 2002, komunitas sekolah itu bertujuan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. Yang kedua ada meningkatkan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Yang ketiga itu ada persatuan orang tua murid berkebutuhan khusus. Bentuk kegiatannya itu seperti berdialog dengan pihak sekolah tentang perkembangan anak, terus diskusi tentang pemahaman anak berkebutuhan khusus dengan mendatangkan narasumber. Yang ketiga, memecahkan masalah yang muncul dengan pihak yang kompeten. Yang keempat ini ada forum pemerhati pendidikan atau guru pendidikan inklusi. Nah, guru ini merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Bentuk kegiatan yang dilakukan seperti seminar, pelatihan, dan diskusi berupa mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus, pemahaman anak berkebutuhan khusus, rekayasa media pembelajaran, teknik pembelajaran, memecahkan masalah yang muncul dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi.